Contoh santri itu ya harus tahu namanya satu sama, tri tiga. Yang dimaksudkan adalah minimal harus tahu isinya daripada Masjid Bintal Makmur, Masjid Bintal Mukarram, Masjid Bintal Muqaddas. Ini kalau untuk di hakikat sendiri, apakah hanya itu saja Bapak atau mungkin ada ilmu yang lain begitu? Mungkin gambaran. Ya ini kan salah satu contoh saja. Ya, salah satu berarti contoh masih saja. Ada tambahan sembahyang. Ya. Okay. Ada sembahyang lebar Jumat, ada sembahyang kosto, ada sembahyang haji, ada sembahyang lebar Jumat, kosto, haji daim, ada sembahyang ismu ngalim. Banyak di hakikat ini, karena kita harus tahu mulai dari luar sampai ke dalam, gitu loh. Itu. Nah, luar sampai ke dalam ini kan kita harus melewati tingkatan sembahyang kita, tidak hanya itu saja, gitu loh. Maksudnya luar dan dalam itu gimana nih Bapak? Maksudnya gini, jadi saya gambar kelapa tadi kan tidak hanya katanya, namun kita pelajaran ada, kita pelajari, kita buka sendiri, harus bisa membuka sendiri, melihat sendiri. Iya, tidak hanya melihat, membuka sendiri. Kalau sudah membuka sendiri kan bisa melihat, oh ternyata betul itu loh, yang namanya batok itu seperti ini, oh betul yang namanya kelapa itu seperti ini, gitu loh. Salah satu contoh seperti itu. Ya, gitu. Iya. Ada sembahyang 5 sembahyang tadi, ada sembahyang lebar Jumat, kosto, haji daim, ismu ngalim. Tuh, banyak loh di hakikat tuh pelajarannya banyak sekali. Namanya santri itu banyak sekali pelajarannya. Itu mungkin kalau setiap dikatakan apa tadi sembahyang ya. Iya. Itu berarti di dalamnya juga banyak sekali materi yang harus dipelajari. Banyak sekali. Kita hidup ini kan banyak rangkaiannya, ya. Betul. Salah satu contoh mulai dari air di dalam sumsum, ya ta? Sumsum, air di dalam sumsum, terus sumsum, ya ta? Terus tulang, balung, terus apa tadi namanya otot, ya ta? Terus wiranggo itu daging, terus kulit, terus wulu. Itu yang terlihat kasat mata saja 7, belum roh-rohnya, isi-isinya banyak sekali. Makanya sembahyangnya setelah sembahyang 5 waktu, ada sembahyang di hakikat itu sembahyang bukan 5 waktu, namun sembahyang 5 tingkatan tadi. Itu loh. Itu di hakikat tuh banyak sekali. Dan ini harus lulus yang pertama, harus tahu semuanya gitu, sampai yang kelima. Nah, nanti kalau sudah sampai yang kelima gimana nih? Sampai kelima ini saya singkat saja, intinya kudu wis ora wedi mati jalaran ing kono wis manjing pramana tunggal. Bahasa lain mengatakan manjingi kawula Gusti dan sebagainya dan sebagainya. Banyak bahasa Jawa kayak perbendaraannya, ya dah. Nah, setingkat 5 tingkatan sembahyang kelima lima tadi ismu ngalim itu maksudnya neng kono wis melatih diri untuk belajar dan melatih diri untuk jiwa kita tidak takut mati. Itu juga satu pelajaran sendiri, ya dah. Makanya namanya ismu ngalim. Ya, ing kono ora kena wedi mati jalaran ing kono wis manjing pramana tunggal, mati sak wayah-wayah iso. Contoh seperti itu. Jadi orang Jawa itu asal usulnya. Nek Cina dek ngono kan, Cina kan terkenal olahragane. Iya dah. Nah, kalau orang Jawa enggak, ya cukup dari ini. Ya, itu pun hakikat masih kurang. Kalau masih ada lagi. Masih ada lagi agar ditinggalkan sudah sembahyang 5 tingkatan tadi. Kalau sudah khatam, ditingkatkan kembali, namanya sembahyang istiqno, istikar, nabilan isbat. Basa Jawa ini manembah lan muji. Mlebu 11, metu 9 dibolak-balik. Ya, jadi 11 karo 9 kan 20. Ya,
itu. Jadi kuwi jenenge sifat 20. Ya. Nggih. Yo ngerti sifat 20 maknane, yo ngerti jirime, yo ngerti bangsane. Maksudnya bangsane iki jirim kan urut-urutane. Nggih. Isan-isane. Maksudnya bangsane iki bangsane bumi ke apa ae, bangsane angin ke apa ae, bangsane geni ke apa ae, bangsane banyu ke apa ae, apa wae iki ada di situ pelajarannya banyak sekali. Ya. Ya, di situlah gambaran singkatnya seperti itu. Bisa dipelajari ya, karena santri ini bukan hanya orang Islam saja, namun tembung santri ini sampai kadang-kadang kita itu banyak mengenal bahasa santri, namun ada yang tahu, ada yang tidak. Ya maklum, namanya ilmu yang baik itu banyak perusuh zaman dahulu ya. Ya maaf, memang negara kita seperti itu. Ya, mungkin ada lagi mungkin. Jadi di zaman dulu tuh kalau seorang santri ingin katakanlah sejajar dengan ilmu Jawa, memang berarti perjuangannya juga tidak mudah. Ya harus melewati atau tasawuf itu bukan hanya organisasi makrifat, hakikatnya ra ngerti, tembung santri ra ngerti. Itu namanya sebuah nama ya. Okay. Ya. Tapi tujuannya kan baik, melestarikan tembung-tembung santri. Betul. Ya tidak masalah, memang kemampuannya banyak baru begitu tidak masalah. Okay. Ya. Tapi tujuannya kan baik. Semua agama itu tujuannya baik, karena atu suwung gama tentrem, tidak agama kacau. Berarti semua agama di dunia ini isinya adalah basa Jawane piwulang kang alus, pelajaran kang baik, ya, pendidikan dharma, bukan dharma tapi dharma, pendidikan dharma. Seperti manusia mempunyai anak, kewajibannya membesarkan hingga dewasa, seperti itu ya, itulah agama. Terus itu kan tadi berarti inti ilmu itu ada di hakikat, Bu? Ya semuanya inti, namun kalau sudah melewati tasawuf kan di hakikat ini kita tahu isi njaba jerone jiwa ragane dhewe, awake dhewe iki ngerti lan iso milah-milahne. Sing diarani pangeran basa Jawane iki endi, sing diarani guru sejati basa Jawa endi, ya sing diarani manungsa sejati ning ndi, ya dah. Okay. Salah satu contoh ya seperti ini. Kenapa kok diwajibnya sembahyang? Sembahyang. Kenapa nyembah kok orang ini, kok orang ini? Nek ngene persiapan ra apa-apa ya ta. Okay. Kenapa kok ngene? Nek sing nyembah ngene, sing nyembah ngene, sing nyembah ngene. Kan urung ngerti pelajaran. Betul. Namanya nyembah kan ini, gitu, gitu. Di patrak nenek moyang kita sejak zaman purba hingga sekarang namanya nyembah gitu. Jadi jari 4 ini sudah melambangkan. Jari 4 ini melambangkan alwamah, amarah, sepiah mutmainah ini. Sukma purba, sukma wasesa, sukma langgeng, sukma luhur ini. Ini kan yang mimpin kan pangeran yang berusaha diutak atau bahasa santrinya mustaqim, ya dah. Okay. Nah, ini gambarkan ini mustaqim ini pangeran ini. Sing pol pikiranmu nek kowe iki arep njaluk ngapura ning Tuhan yang Allah, ya dah. Sing pol atimu, sing geleng tekadmu, ngono maksudnya. Okay. Iki gambar iki semaknane seperti itu. Kenapa kok ditemplekne ning sore dong iki? Apa? Karena apa? Di dalam hakikat itu harus mengenal namanya alif 4. Saya kasih tahu satu saja ya. Okay. Namanya ini. Iki basa Jawane benderane menungso ya benderane ilmu. Getek ning lak tanpa ciri. Okay. Makanya jeneng alif ngalimun takawakit. Ya. Jadi makna seperti ini aku ke jalma menungso akeh salah. Urung muni njaluk ngapura iki patrak iki nduduhne nek aku ki njaluk sepuro nek aku ki mergo genderane menungso ning kene iki ora kok ngene apa genderane ning dhuwure sirah. Ini iki ya alif kalimat takawake itu ya, nanti guys bisa dipelajari kalau ingin santri bisa. Ya. Terus kalau untuk yang
kalau dalam tingkatan santri itu makrifat. Nah, yang dimaksud makrifat itu Makrifat itu pelajarannya juga di hakikat. Nah, makrifat itu kan hanya kunci-kunci manusia dengan Allah, kunci-kunci hubungan manusia dengan Allah, kunci-kunci hubungan manusia dengan manusia gitu loh. Ya. Nggih. Nah, jadi sekarang Contoh ya. Loh. Jakarta kae kok ning kono kae lho. Loh, kae omahe Sunar, Kenir. Loh, kae omahe iki, omahe iki. Oh, saiki kaya ngono kae lho, seperti itu. Contoh ya ini. Ya itu makrifat seperti itu. Tahu ya. nggih. Ya, itu orang Jawa itu. ya, paham ya. Nggih. Salah satu contoh saja ya. Kayak buruk lah ini ya. Berarti ya santri biar sepadan tuh ada 4 tingkatan yang Iya, harus tasawuf. dilalui itu tadi. Ya, orang sekarang Melalui mengatakan tasawuf ya. Baru kalau ini semua lulus baru menyamai dengan Ilmunya orang Jawa. Begitu. Karena apa? Pro kontranya dijadikan satu, orang Islam digabung, namun orang Islam ingin tahu orang Jawa kok moksa itu ilmunya seperti apa gitu loh. Paham ya? Dan melalui pelajaran Iya, boleh mempelajari, boleh. Namun ya harus ditingkatkan. Bukan hanya agama berjalan di tempat, harus ditingkatkan bukan gitu. hanya di syariat kasarannya. Iya, seperti itu namanya berjalan di tempat. Iya toh. Ini fakta loh ini. Nggih. Fakta ini. Ini menarik ya. Iya. Mungkin kalau sekarang kan ini baru gambaran singkat ya, secara umum ya. Ya siapa tahu nanti di episode-episode yang mendatang bisa dijelaskan secara rinci gitu kan, setiap tingkatannya gitu. Bisa. Baik Bapak, ini terima kasih atas waktunya, atas penjelasannya ya. Iya. Jadi kan sekarang kita tahu di dalam tingkatan santri itu selama ini yang kita tahu hanya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Nah, ternyata di dalam setiap tingkatan itu ternyata juga ada tingkatan-tingkatan yang lain. Pelajaran bukan hanya sholat 5 waktu itu saja. Banyak sekali. Itu fakta loh itu. Fakta itu. Dan tentunya juga teman-teman santri itu perjuangannya juga masih sangat panjang sekali untuk bisa mempelajari itu ya. Semoga teman-teman di rumah ya, terutama teman-teman santri yang melihat tayangan ini juga semakin tambah semangat gitu nggih Bapak untuk mereka terus mau belajar. Betul, bukan hanya IC neng seyogyanya, betul-betul harus I know. Betul, lurus. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Bopo mengenai tema hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Iya, mungkin Gusti berkahi. Terima kasih Bapak. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bopo Gunawan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bopo, Rahayu.